Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid khirzan wa hisnan wa ja'alal baital atiqa mathabatan linnasi wa amna wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tashrifan wa takriman wa takhsinan wa mannan wa ja'ala ziyaratahu wa tawafa bihi hijaban bainal abdi wa bainal azab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sadatul khalqi wa sallim tasliman katsira. Wa'lamu annal hajja min baini arkanil Islam wa mabanih ibadatul umri wa khitamatul amri wa tamamul Islam wa kamaluddin, kama qala Allah Ta'ala fi hajjatil wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wa qala Allah Ta'ala wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, ketahuilah kenapa semakin tahun orang haji membludak. Bukannya tambah sepi, sementara tempat-tempat wisata banyak yang tutup, tapi Baitullah setiap tahun selalu melonjak. Selalu antri 40 tahun orang untuk bisa berhaji ke Baitullah. Kenapa? Ini rahasia yang luar biasa besar. Jawabnya, ini adalah janji Allah kepada Ka'bah. Dulu Nabiullah Sulaiman alaihi salam tak kala melewati Ka'bah, perlu diketahui Ka'bah itu punya mulut. Tak kala Nabiullah Sulaiman alaihissalam beserta kaumnya melewati Ka'bah, Ka'bah menangis, curhat sama Allah. Ya Rabbi, inna Sulaimana nabiyyun wa habibuka walam yatufuni. Ya Allah, saya tahu yang lewat di hadapan saya itu adalah kekasihmu. Dia adalah Nabimu Sulaiman alaihissalam beserta kaumnya. Tapi kenapa dia tidak mau tawaf kepadaku? Apa jawab Allah? Ya baiti, aku berjanji, aku bersumpah kepadamu, kelak pada saatnya akan datang sebuah kaum yang aku jadikan hatinya rindu kepadamu, ingin bertemu denganmu, bahkan ingin selalu berada di sisimu. Dan tak lain yang dimaksud kaum oleh Allah itu adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya kenapa semakin hari, semakin tahun, semakin kemari orang haji begitu padatnya. Itu kebenaran janji Allah kepada Ka'bah yang merintih ingin selalu ditawafi. Karena itu dalam riwayat yang lain Allah menjanjikan kepada Ka'bah bahwa setiap tahunnya kelak tidak akan kurang daripada 600.000 orang yang akan tawaf.
Jika dalam 1 tahun kurang dari 600.000, maka Allah akan mengutus malaikat sebagai penggenapnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat itu kemudian Allah untuk menghibur Ka'bah, Allah memerintahkan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ya Sulaiman, umkus atau akim. Sulaiman, jangan tinggalkan Mekah dulu, tolong kau tinggal beberapa saat. Sulaiman nurut. Diamlah Sulaiman beberapa saat, beberapa waktu di Mekah. Lalu Sulaiman melakukan kurban sebanyak 500 onta, 5.000 onta, 5.000 macan, dan 30.000 kambing. Itu korbannya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Setelah berkorban, kemudian Nabiullah Sulaiman alaihi salam menuju bukit yang namanya Tibah atau Thaibah, yang sekarang dibuat nama hotel di Mekah dan di Madinah. Sebuah bukit, sebuah kota, kampung yang namanya Tibah. Lalu di situ Nabiullah Sulaiman alaihissalam berpidato kepada para kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam? Hadza dharu hijrati nabiyyu akhiriz zaman. Ini kelak yang akan menjadi pijakan hijrahnya Nabi akhir zaman. Dan itu yang dijanjikan kelak umat yang akan rindu dengan Ka'bah adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa semakin tahun orang haji semakin ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diriwayatkan dari Ja'far As-Sadiq, dulu ada seorang laki-laki bertanya kepada ayahnya, ayah, tolong ceritakan kepadaku bagaimana awal mula Ka'bah itu dibangun. Qalal walid, orang tuanya mengatakan, wahai anakku, ketahuilah dulu pada saat Allah mendeklarasikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pada saat Allah mendeklarasikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, padahal sebelumnya Allah menawarkan kepada gunung-gunung menolaknya. Allah menawarkan kepada batu yang keras-keras itu untuk menjadi khalifah, batu menolaknya. Seluruh alam semesta menolak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya Allah memilih dan meminta Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi begitu Allah mendeklarasikan, malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, kenapa Adam yang kau pilih, bukankah keturunannya itu saling mengalirkan darah, membunuh Qabil dengan Habil? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidakkah aku yang lebih baik, orang yang bertasbih awal hingga akhir? Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atas protesnya malaikat ini cerita ini juga ada di dalam kitab Nuzhatul Majalis dan banyak kitab-kitab yang lain. Atas protesnya, keberanian malaikat memprotes Allah, malaikat merasa bersalah, dihukum. Kalau bahasa kita dihukum, apa yang dilakukan hukumannya? Malaikat tawaf di aras 7 hari berturut-turut, yang inilah kemudian angka 7 menjadi angka jumlah tawaf. 7 kali putaran, 7 hari berturut-turut, memohon ampun kepada Allah atas kelancangannya protes kepada Allah.
Setelah 7 hari 7 putaran, malaikat bertanya, "Ya Rabb, ampuni kami." Faqala Rabb, Allah kemudian berkata, "Inzilu ilal ardi wabnu baitan li fil ardi." Kata Allah, malaikat turun ke muka bumi, bangun rumahku di atas muka bumi. Inilah awal mula bahwa pertama kali Ka'bah dibangun bukan oleh manusia, tapi dibangun oleh malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah dibangun Ka'bah itu di atas ke langit, kemudian di atas pondasi Ka'bah itu Allah membangun menara yang tembus ke arsy. Dari bumi menara itu tembus ke arsy. Setiap Jumat Jibril, Mikail, Israel bagi tugas, satu adzan, satu khutbah, satu imam setiap kali khutbah. Nah, menara inilah yang kemudian disebut dengan nama Baitul Ma'mur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jibril, Mikail selesai sholat Jumat ngomong, "Ya Allah, pahala adzanku aku hibahkan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tukang adzan. Ya Allah, pahala imamku aku hibahkan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tukang imam. Ya Allah, aku bertiga semuanya ngucap, semuanya dihadiahkan kepada umatnya Nabi Muhammad, padahal waktu itu belum wujud." Betapa hebatnya umat Nabi Muhammad sudah dikenal oleh malaikat. Allahu Akbar. Allah yang maha mendengar, Jibril, Mikail, Israel, rumangsamu dengan menghibahkan pahalamu kepada umatnya Nabi Muhammad, kau merasa hebat? Saksikan kalian bertiga, aku bersumpah kepada kalian, kelak siapapun umatnya Nabi Muhammad tawaf di rumahku, berapapun dosanya dia akan aku ampuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah awal mula sejarah Ka'bah dibangun. Qala Mujahid, "Innallaha khalaqa maudi al-baiti qabla an yakhluqa syai'an minal ardi bi alfi amin wa inna qawaidahu fil ardi as-sabi'ah." Ketahuilah para hadirin, Allah menyiapkan tempat posisi Ka'bah itu, Allah sudah menyiapkannya 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah Allah pilih, ditentukan, disurvei oleh Allah 2000 tahun qabla ayyakhluqa syai'an minal ard, sebelum Allah menciptakan apapun di atas muka bumi. Persiapan yang luar biasa. Ini maknanya bahwa siapapun akan membangun masa depannya, siapkan jauh-jauh hari. Kalau kita membangun sebuah pendidikan, siapkan jauh-jauh hari. Kalau kita membangun masa depan, proyek masa depan, jauh-jauh hari harus kita persiapkan. Karena itu para santri untuk membangun masa depannya dari sekarang Anda siapkan untuk membangun masa depan Anda yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak hal yang belum diketahui oleh para pembimbing, oleh para jamaah sekali, apalagi para pembimbingnya saja kadang belum banyak yang tahu kalau Ka'bah itu memiliki rahasia yang luar biasa. Di samping kemustajabannya karena Baitullah, ada rahasia besar yang belum banyak diketahui oleh orang. Apa itu? Zakar al-Hasan al-Basri. Ini, inna haulal ka'bati salasu mi'ati nabiyyin. Di dalam pondasi Ka'bah, di dalam bangunan Ka'bah itu terdapat 300 nabi. Di mana saja? Minhum
bainal hajaril aswad waruknil yamani sab'una nabiyan. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu terdapat 70.000 nabi yang matu minal kummali wal ju'i, yang mati karena dimakan kutu dan karena kelaparan. Makamnya di pondasi Ka'bah. Dan di manakah legenda Idul Adha, sejarah terbesar Idul Adha? Nabiullah Ismail alaihissalam wa ummuhu, makamnya Ismail dan makam ibundanya Ismail Hajar itu tepat berada di bawah talang emas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya sering saya berpikir betapa hebatnya talang emas. Toh talang, tapi begitu mustajabnya. Ternyata penguatnya, magnetnya di situ, makamnya kita, contoh kita semuanya, Ismail dan sang bunda yang begitu taat kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Namun begitu hebatnya haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi akhir-akhir ini haji mengalami degradasi nilai-nilai spiritual. Hal itu senada dengan khobar yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ikhya. Walaupun Al-Iraqi yang mentakhrij hadis-hadis Ikhya sendiri mengatakan hada hadisun dhaif wa qalu hada hadis dusta, bohong, tidak ada sama sekali. Tapi Imam Al-Ghazali berani menukil hadis ini, khobar ini, yang menyatakan degradasi nilai-nilai spiritual haji di akhir zaman luar biasa. Apa itu? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ikhya, idza kana akhiruz zaman kharajan nasu ilal haji arba'ata asnafin. Kelak di akhir zaman orang-orang yang haji berbondong-bondong, berjubel-jubel dari seluruh dunia itu akan dibagi menjadi 4 golongan. Walaupun dhaif, oke, saya mengatakan dhaif sesuai Al-Iraqi yang mentakhrij hadis-hadisnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ikhya. Tapi nilai dan pesan hadis ini luar biasa, menjadi pengingat untuk jamaah haji dan jamaah-jamaah yang akan melakukan haji di masa yang akan datang. 1. Pertama, sultanuhum linuzhati. Kalau pejabat banyak yang haji, itu tujuannya refreshing, traveling, bukan untuk ibadah. Kemarin kita digegerkan, wakil rakyat DPR RI minta jatah berangkat haji harus kelas bisnis kelas, eksklusif kelas. Pesawatnya minta sama Kementerian Haji, dimintakan pesawat bisnis kelas semuanya. Bukannya merasakan apa yang dirasakan oleh jamaah yang kelas ekonomi yang ngantri 40 tahun. Ini yang luar biasa. Kebenaran apa yang dikatakan dalam hadis ini telah nyata. Sultanuhum linnuzhati. Kalau pejabat haji itu karena linnuzhati, traveling, rekreasi, jalan-jalan, bukan untuk ibadah. Makanya cek, adakah pejabat yang itikaf di dalam Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram? Nggak betah. Yang kedua, wa aghniyauhum litijarah. Kalau orang yang kaya berangkat haji, sultan-sultan yang haji itu litijarah, membangun jaringan bisnis. Dan ini sudah terbukti. Bisnis. Betapa peredaran uang sekarang, berapa triliun dalam masa haji, dalam masa 2 bulan 3 bulan ini, luar biasa. Berapa triliun dolar. Kemudian yang ketiga,
wa fuqara'uhum lil musa'alati. Nek wong miskin itu kanggo ngemis-ngemis, njaluk-njaluk. Lihat di sana. Banyak. Dan yang terakhir, wa qurra'uhum lisum'ati, yang terakhir, ne para kiai, ne para ulama haji itu lisum'ati, pamer ria, ake-akean jamaah, pamer, dan itu sudah terjadi. Inilah yang disayangkan, dan ini sudah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Betapa beraninya Imam Al-Ghazali menukil hadis ini, walaupun pakar-pakar hadis mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, karena nilai spiritualnya yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi mu'idil jam'i wal a'yad wa jami'an nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, diriwayatkan pernah Ka'bah itu minta izin sama Allah, izin untuk ziarah ke makam Rasulullah. Fa'adhina laha, kemudian Allah memberikan izin kepada Ka'bah ziarah kepada Rasulullah. Bagaimana jalannya? Jangan ditanya. Wong mintanya sama Allah yang maha kuasa. Ketika Ka'bah sampai di depan Rasulullah, lalu Ka'bah berkata demikian, bagi tugas. Apa ngendikannya Ka'bah? Ya Muhammad, la tahtam bisalasatin fa inni asfa'u lahum. Muhammad, kata Ka'bah, tolong nanti di akhirat kita bagi tugas. Panjenengan Muhammad tidak perlu memikirkan 3 orang ini, karena 3 orang ini aku yang kelak di akhirat akan mensyafaatinya. Pertama, man tawafabi, orang-orang yang telah tawaf kepadaku Muhammad, umatmu yang telah tawaf kepadaku Muhammad, nggak perlu kau pikirkan lagi, itu bagianku yang akan memberikan syafaat di akhirat nanti. Yang kedua, waman kharaja walam yablughni, mereka yang sudah naik bis, mereka yang sudah naik pesawat sampai di bandara, sampai di Madinah, belum sampai di Mekah, keburu wafat, itu orang yang kelak di akhirat aku yang akan mensyafaatinya Muhammad. Biarkan, jangan kau pikirkan umatmu yang seperti itu, aku yang akan mensyafaatinya di kiamat nanti. Dan yang ketiga, mereka yang ingin, mereka yang punya niat, mereka yang sudah bercita-cita, mereka yang sudah ikhtiar nabung, daftar, belum sampai berangkat pun ajal keburu datang. Ini 3 orang kelak yang akan saya syafaati, kata Ka'bah kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Karena itu selain 3 itu tugasmu Muhammad. Saya bagian 3 orang. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minal hujjaji hajjahum waj'al tijaratahum tijaratan lan tabur wa'idhum ila ahlihim bil maini wal bil ajri ghanimin. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Allahumma barik fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa talabatina wa ma'hidina wa madarisina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma id alaina hadzal 'id a'waman 'adida wa azminatan madida fi sikhatin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.